Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kenapa? Ya. Kita mengulas ya materi kita pada minggu lalu, yaitu bab 8 tentang adab. Ada yang bisa menyebutkan apa aja sih adabnya? Ya, benar. Terus? Menjaga privasi. Ya, terus? Mencegah usaha. Oh ya, ternyata masih pada ingat ya materi kita pada minggu lalu. Nah, maksudnya kepada materi kita pada hari ini yaitu bab 9 tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Anak-anak, kita sering ya melihat kan di media sosial banyak kan terjadinya pernikahan muda ya kan, bahkan adanya pernikahan yang tanpa persiapan secara matang. Karena kan menurut kalian apakah pernikahan itu hanya karena cukup dengan cinta saja? Ya, benar sekali. Karena dalam Islam itu pernikahan itu tidak cukup dengan cinta saja ya. Tapi pernikahan itu merupakan ibadah. Harus dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya kita masuk ke pengertian pernikahan. Jadi pengertian pernikahan itu adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan melalui hijab kabul atau akad, sehingga menjadinya keluarga yang terus ada dalil ya dari suratnya. Ada yang bisa membacakan? Ada yang bisa membacakan suratnya? Siapa? Ayo dengarkan namanya. Artinya? Ayo dilanjutkan artinya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan diberikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat membuat jumlah bagi kaum yang berpikir. Ya. Oke, kita beri tepuk tangan ya. Tadi hadis ya dari surat dari tentang pernikahan ya. Kita lanjutkan ke tujuan pernikahan. Yang pertama tuh apa sih? Untuk memperoleh kebahagiaan. Ya, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Jadi seorang suami dan juga istri itu tujuan dari pernikahan itu untuk memperoleh kebahagiaan, seperti ketika sedang terjadinya masalah. Nah, itu solusinya gimana sih? Membicarakan hal yang baik. Ya, menenangkan. Terus Tidak merasa dendam. ya, intinya menenangkan lah ya, Ya. menenangkan, saling perhatian ya. Terus yang selanjutnya untuk
membina rasa cinta dan kasih sayang. Nah, jadi cintanya itu jangan di awal saja, harus terus dilakukan, diterapkan ya. Yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan pernikahan itu hubungannya itu menjadi sah ya. Lain dengan apa? Pacaran. Pacaran itu kan tanpa hubungan ya. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan menikah itu seorang suami dan istri, seperti suaminya itu menafkahi atau seorang istri sayang gitu kan, itu termasuk dari perintah Allah yang kita tuh bakalan dapat pahala. Yang kelima, untuk memperoleh keturunan yang sah. Jadi dengan pernikahan itu anak yang terakhir itu akan mendapatkan pengakuan dari negara ya kan. Selain itu juga jelas juga nasab keturunannya. Kita lanjut ke hukum pernikahan ya. Yang pertama itu apa? Sunnah. Maksudnya apa sih sunnah itu? Ada yang tahu? Dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Ya, jadi sunnah itu ketika seorang itu udah mapan ya, udah bekerja gitu. Tapi dia itu bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Nah, itu boleh menikah tapi hukumnya itu tidak wajib. Jadi dikatakannya sunnah. Nah, yang kedua itu ada wajib. Wajib itu misalkan seorang yang sulit untuk menahan dirinya ya. Jadi tidak menikah itu dia mudah melakukan perbuatan dosa. Seperti apa contohnya? Ya, zina pacaran. Nah, itu diwajibkannya untuk menikah karena agar tidak menimbulkan dosa. Yang ketiga yaitu mubah. Artinya apa sih mubah itu? Apa? Jadi mubah itu seorang yang tidak terlalu ingin menikah, tapi dia diperbolehkan juga untuk menikah ya. Nah, itu mubah ya, dikatakan mubah apabila sesuai dengan syarat-syarat hukum Islam tanpa adanya halangan pada dirinya. Paham? Yang selanjutnya yaitu makruh. Apa sih makruh itu? Ya, jadi makruh itu seorang yang menikah tapi tidak bisa menafkahi. Nah, itu disebut dengan makruh. Kemudian yang terakhir yaitu haram. Haram itu apa sih? Apa? Jadi kita tuh menikah dengan maksud tidak baik ya. Contohnya seperti menikahi karena ya bisa orang ingin menyakiti. Nah, itu nggak boleh ya. Itu dikatakan haram. Perjodohan itu masuk Perjodohan. ya beneran kita jadi bangsa itu perjodohan bangsa itu Itu yang masuknya ke ubah. Diperbolehkan tapi tidak dengan paksaan. Tapi tidak dengan paksaan ya. Kalau paksaan ya iyalah haram. Kan menyakiti kan tujuannya. Diperbolehkan kalau hatinya itu lihat gitu kan. Kalau itu ya haram. Jadi kan tujuannya kan menyakiti kan, dia terpaksa kan. Ya, masuknya ke haram. Oke, cukup. Ada pertanyaan? Enggak? Ya. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Siapa? Ayo. Siapa yang bisa menyimpulkan?
Ada yang bisa menyimpulkan? Ini bisa tuh. Atau ibu yang menyimpulkan? Ya. Jadi menikah itu harus dalam keadaan yang siap, bukan sekadar cinta. Iya, jadi harus punya tanggung jawab agar hidupnya itu mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan. Nah, tugasnya nanti dibuka ya di halaman 283. Mendiskusikan ya. Terus minggu depan kita presentasikan ya bersama. Ya. Mungkin cukup. Kita akhiri ya pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Jom siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Sudah selesai. Oke, mungkin cukup pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.